Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, berakhir di mana Kelvin telah menitipkan surat ke Lie untuk Sabato, yang isinya kalau Kelvin telah pergi duluan ke perbatasan Patricen, tepatnya di Grand Scarlet Canyon yang terletak di sebelah timur Part. Kelompok Kelvin telah menempuh jalan melalui awan pasir yang bertiup kencang untuk mencapai ujung ngarai Tricen. Ngarai itu diapit oleh tebing yang sangat tinggi, adalah rute terpendek yang menghubungkan Tricen dan Part. Namun tebing-tebing itu tidak sepenuhnya dapat dilewati, dan di atas tebing terdapat monster mirip burung peringkat C yang peka terhadap kehidupan lain. Kelompok Kelvin kemudian berhenti sejenak, tepatnya mereka bakalan makan siang terlebih dahulu. Tentunya yang menyiapkan hidangan adalah Evil. Selagi menunggu Evil memasak, Kelvin meminta Sera, Rion, Gerard, Kloto, dan Alec untuk memusnahkan semua monster di sekitarnya, kecuali monster yang tinggal di atas puncak. Sera yang tampak bingung bertanya mengapa. Tujuan Kelvin menyisakan monster yang di atas puncak untuk memperlambat pasukan Tricen jika mereka benar-benar mencoba menyeberang, dan juga memperingatkan kehadiran mereka. Jadi Kelvin menegaskan untuk bertemu lagi di sini dalam 1 jam. Satu-satunya orang yang tidak Kelvin beri tugas adalah Melvina, hingga dia bertanya apa yang harus dilakukannya. Kelvin bilang kalau Melvina akan tetap bersamanya. Mengetahuinya, Melvina sedikit kesal, namun dia kembali tenang setelah Kelvin mengusap kepalanya. 1 jam kemudian, Rion dan yang lainnya kembali setelah menyelesaikan tugas masing-masing. Mel dan Kelvin juga telah mencapai titik pemberhentian yang baik. Hal pertama yang dilakukan masing-masing teman Kelvin adalah menatap karya baru Kelvin. Itu adalah sebuah benteng hitam besar yang terdiri dari benteng dan tembok, yang sekarang menutup pintu masuk ke Grand Scarlet Canyon. Kelvin telah membuat semuanya menggunakan mantra sihir hijau peringkat S baru yang baru saja Kelvin kembangkan di bawah instruksi Melvina, yaitu benteng obsidian. Tujuan Kelvin awalnya hanya untuk membuat dinding yang lebih kuat, tetapi kendali Kelvin atas sihir telah meningkat secara signifikan berkat semua pelatihan khusus yang telah Kelvin lakukan saat menguasai Dead Seed Boreas. Kelvin kemudian meminta Sera untuk mencoba menghancurkannya. Jantung Kelvin berdetak kencang saat melihat Sera mengepalkan tinjunya, tapi dindingnya tampak tidak rusak sama sekali. Beberapa saat Kelvin dan lainnya masih berdiskusi, perut Kelvin mengerang. Dengan itu Kelvin memutuskan untuk makan terlebih dahulu di meja yang sudah Evil siapkan. Setelah makan, Kelvin mulai mengerjakan golem yang bertujuan untuk memperkuat kekuatannya saat bentrok dengan Tricen. Saat ini golem yang sudah berhasil Kelvin ciptakan berjumlah 53. Namun untuk menciptakan golem butuh mana poin. Jadi semakin kuat golem maka semakin banyak poin mana poin yang juga harus dikeluarkan oleh Kelvin. Sera menawarkan diri untuk membantu. Sera saat ini sudah meningkatkan ilmu hitamnya ke peringkat S. Jadi Sera bisa menyalurkan lebih banyak roh untuk menciptakan golem. Kelvin bertanya di mana roh-roh itu berasal. Sera jelaskan kalau itu berasal dari penjara bawah tanah di Thoras.
Saat Sarah mau pergi ke sana, Kelvin menghentikan Sarah. Kelvin bilang bahwa masih ada yang harus dilakukannya di sini. Jadi Kelvin menyarankan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Namun sebenarnya itu hanyalah alasan Kelvin saja. Meskipun sebenarnya tidak ada waktu untuk itu. Tetapi Sarah mungkin akan segera pergi begitu sebuah ide muncul di benaknya. Pada saat itu juga, Sarah bertanya kapan Sabato dan kelompoknya bergabung dengan kelompoknya. Kelvin menjawab kalau dia sudah menitipkan surat pada Elie untuk Sabato. Jadi, Kelvin menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tidak sampai 5 hari, kemudian Sabato dan teman-temannya akhirnya mencapai Grand Scarlet Canyon. Itu adalah hari kelima setelah Sabato dan rombongannya berangkat dari Par. Jika informasi Rion benar, Ordo Ksatria Naga bisa datang kapan saja. Sedikit cerita tentang 5 hari sebelum Sabato berangkat, saat kelompok Sabato membaca surat Kelvin dari Elie. Mereka berdiam beberapa saat sebelum Goma menampar mereka. Setelah sadar, mereka menyiapkan semua perlengkapan untuk perjalanan seminggu ke Grand Scarlet Canyon. Hingga pada hari kelima, celah raksasa Grand Scarlet Canyon mulai terlihat. Sabato dan rombongannya berhenti sejenak untuk beristirahat. Tepatnya mereka sarapan terlebih dahulu. Setelah kelompok 6 selesai makan, mereka pergi lagi, berlari langsung ke jurang yang dibayangi oleh tebing yang menjulang tinggi. Hampir 2 jam telah berlalu, tetapi untuk beberapa alasan mereka belum menemukan satu golem batu monster peringkat C yang sering muncul di jalan ini. Beberapa saat kemudian, Sabato dan kelompoknya diserang oleh monster golem batu. Namun golem batu dihancurkan oleh Rion dan Alec yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Golem batu yang setinggi 3 meter dikalahkan dengan sangat mudah, cukup membuat kelompok Sabato terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika mengetahui dari Rion bahwa partikel V mencapai ngarai hanya dalam 1 hari saja. Mendengar itu Sabato dan kelompoknya terperangah. Tapi berkat upaya Gwyn, suasana hati kelompok itu membaik. Bagi Sabato dia sungguh sangat menyedihkan, tapi Sabato sudah memutuskan suatu hari dia bisa naik ke peringkat rank S. Sabato dengan semangat mengajak teman-temannya untuk mengamuk di pertempuran nanti untuk mengejutkan Kelvin. Setelah Rion dan Alec bertemu dengan Sabato dan partinya, mereka semua berjalan kembali bersama. Menurut Rion, orang-orang Trisen diperkirakan akan tiba sekitar senja keesokan harinya. Setelah sedikit obrolan ringan, hamparan gurun perbatasan Trisen akhirnya terlihat, menandakan akhir dari jalan setapak melalui ngarai. Namun Kelvin tidak terlihat sama sekali, hingga Atkas bertanya pada Rion di mana Kelvin. Rion kemudian menyuruh mereka berhenti. Rion tiba-tiba merentangkan tangannya seolah menghalangi jalan. Base King tampak bingung tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Mereka saat ini berada beberapa ratus meter dari tepi gurun, dan satu-satunya yang terlihat adalah jajaran tebing yang menjulang tinggi yang mengapit jalan setapak. Tidak ada hal lain yang tampak tidak pada tempatnya. Bertanya-tanya apakah Kelvin sedang menunggu di suatu tempat. Rombongan itu memeriksa sekeliling mereka dengan cermat. Namun mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan manusia dimanapun. Rion melihat sedikit ke atas dan berteriak. Rion memanggil Melvina, tapi satu-satunya arah yang Rion teriakkan adalah langit biru jernih yang dibingkai oleh batu merah. Melvina kemudian menyauti teriakan Rion, namun hanya suara saja yang terdengar. Sebuah distorsi muncul di udara kira-kira setinggi menara Jampar. Melvina muncul dan dengan acuh melompat turun, mendarat di depan Rion dengan sangat anggun. Dengan tersenyum, Melvina menyambut mereka. Saat bulu-bulu berterbangan, Rion segera memberitahu Melvina kalau sayapnya muncul.
Dalam kebingungan, Melvina dengan cepat menghilangkan sepasang sayap yang hampir terwujud. Untungnya, penampilannya yang tak terduga telah mengejutkan Basking terlalu banyak untuk mereka sadari. Atau lebih tepatnya, mereka hanya menganggapnya sebagai salah satu efek dari sihir yang mereka saksikan. Dengan itu, Melvina bilang sayapnya muncul begitu saja saat dia tidak fokus. Rion memperingati Melvina untuk lebih berhati-hati lagi. Peringatan Rion membuat wajah Melvina sedikit memerah. Oh ya guys, saat Rion memperingati Melvina itu mereka berbicara melalui jaringan. Melvina menundukkan kepalanya untuk memberi salam kepada Sabato dan kelompoknya. Melvina kemudian mengajak mereka untuk segera masuk. Tapi Sabato dengan bingung bertanya di mana. Melvina menjawab dengan melambaikan tangan di belakangnya. Tiba-tiba distorsi dari sebelumnya muncul kembali. Kali ini pada skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak lama kemudian, itu telah menyebar agar sesuai dengan lebar seluruh jalan dan terbuka seperti mulut, memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan di dalamnya. Sabato dan kelompoknya tidak bisa berkata-kata saat mereka menatap benteng hitam pekat yang muncul dari udara tipis. Sekarang apapun yang menghalangi persepsi mereka tentang hal itu telah dihilangkan. Mereka bisa merasakan kehadiran Kelvin di dalam. Goma dengan tidak percaya bertanya apakah partikel film menyelesaikan ini hanya dalam 5 hari. Melvina menjawab kalau itu hanya diselesaikan dalam 1 hari. Koreksi, Melvina meninggalkan Basking dengan rahang mereka di lantai lagi. Pemandangan mereka yang tampak begitu tercengang ini dengan cepat menjadi normal. Rion kemudian memperingati Melvina untuk lebih bijaksana lagi. Tapi Sabato menyelanya dengan berkata itu tidak apa-apa. Bagi Sabato seperti itu tidak mengejutkannya lagi, karena dia tumbuh di petualang peringkat es. Jadi bagi Sabato itu hanya akan menambah semangatnya. Kata-kata Sabato membuat Gwen terkesan. Setelah itu, Sabato mengajak yang lainnya untuk ke tempat Kelvin. Menanggapinya, Melvina mengangguk dengan anggun dan memandu mereka ke tempat Kelvin. Saat Melvina pergi, Sabato mengejar, diikuti oleh Akas dan Gwen. Melihat ketahanan mental dari para Basking sedikit membuat Rion salut. Tapi saat itu juga, Rion menghentikan percakapannya dengan Alex ketika dia menyadari bahwa Goma masih berdiri di luar. Begitu juga 2 Basking yang tersisa yang namanya belum dia ketahui. Dengan itu, Rion segera memberitahu Goma kalau semua sudah pergi duluan dan bertanya pada Goma apa ada masalah. Goma dengan spontan mengucapkan maaf dan segera pergi mengikuti yang lainnya masuk ke dalam. Jadi gini guys, sebenarnya Goma sendiri lebih terguncang daripada yang lainnya. Sebuah benteng raksasa yang seharusnya dibangun dalam 1 jam sudah melampaui batas ketidakpercayaannya. Mantra sihir besar yang menyelimuti struktur dan menyembunyikannya dengan sempurna dari deteksi visual dan magis. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dilihat dari percakapannya, sepertinya gadis itu mengucapkan mantra. Dan jelas sihir bukan satu-satunya hal yang dia kuasai. Mengingat dia berhasil melompat turun dari ketinggian seperti itu tanpa menerima kerusakan. Lalu ada Rion dan Alex yang memusnahkan sekelompok golem batu dalam hitungan detik. Goma bertanya-tanya apakah semua anggota partikel Kelvin sekuat ini. Jika benar itu berarti mereka semua berada di level rank S. Pikiran Goma berputar-putar di benaknya saat dia berjalan. Bagian dalam benteng ternyata didekorasi dengan sangat baik. Lukisan-lukisan dan ornamen-ornamen yang dipajang tidak setingkat dengan sesuatu yang ditemukan di istana kerajaan. Tetapi masih terlihat seperti akan menghasilkan uang yang cukup banyak. Lantainya ditutupi oleh karpet merah dan para ksatria berbaju besi hitam berpatroli di aula.
Masing-masing dari mereka membawa senjata yang tampak asing di tangan kiri mereka yang gagal dikenali oleh Sabato dan rekan-rekannya, meski telah melihat dasarnya di kuil boneka. Sesaat kemudian mereka disambut oleh Evil, hingga pada saat itu juga Rion berlari ke arah Evil dan memeluknya. Evil kemudian menjelaskan ke kelompok Sabato kalau Kelvin lagi sibuk, jadi selagi menunggu Kelvin, Evil mempersilahkan mereka untuk pergi mandi terlebih dahulu. Hal itu mengejutkan Goma, karena semua tempat ini memiliki segalanya. Goma bertanya apakah dia benar-benar berada di Scarlet Canyon, tapi Gwyn menyarankan Goma untuk menikmatinya saja. Namun mata Gwyn memerah saat mendengar Rion bakal mandi juga, tapi bersama Kelvin. Hal itu sedikit perdebatan di antara Goma dan Rion. Meski begitu, Rion memberitahu Goma baginya itu hal biasa. Bahkan Rion tampak bingung dengan ekspresi mereka. Karena bagi Goma dan Gwyn itu adalah sesuatu yang terasa sangat aneh, di mana Rion mandi bersama Kelvin yang jelas-jelas saudara. Tapi semua percakapan itu selesai setelah Sabato berkata dengan keras kalau dia tidak peduli tentang itu. Yang terpenting baginya saat ini adalah pergi mandi. Dengan itu, Atgas dengan menarik Gwyn mengikuti Sabato. Gwyn diseret oleh bagian belakang lehernya. Kakinya ditendang sebagai protes sepanjang jalan. Namun semuanya sia-sia karena kekuatannya tidak cukup untuk mematahkan cengkraman Atgas. Di sini Goma juga ikut pergi mandi setelah diberitahu Evil bahwa dia sudah menyiapkan tempat mandi terpisah untuk Goma. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.